Audio Jungle. Setiap program itu kita harapkan tahu berapa alokasinya, Pak. Kalau sekarang kan nggak tahu, Pak, ya. Tahunya jumlah total kebutuhan kan, Pak, ya. Dapatnya kadang setengah, kadang kurang, kadang nggak dapat sekali, Pak, ya. Nah, ke depannya itu tadi Bapak tahu jatah Bapak berapa, ya hak Bapak segitu, Pak. Nggak lebih nggak kurang, jatah Bapak segitu. Memang untuk tahun ini 2023 itu alokasi kita turun, Pak. Turun Pos Selatan saja kalau salah totalnya 900-an, ya. Sekitar 900-an ton. Itu dibagi semua desa, kecamatan, dan pupuknya juga cuma pupuk urea dan NPK, Pak. Disampaikan, saya minta setiap bulan itu pupuk yang keluar masuk itu tolong Gapoktan kasih tahu kelompok mana aja yang masuk dan kelompok mana saja, maksudnya kelompok mana saya sudah ambil dan kelompok mana saja yang belum. Nah, di situ nanti yang belum itu kita bantu, kita bantu hubungi mereka. Kalaupun memang datanya cuma 3 sak misalnya, itu nanti tetap kita sampaikan mau diambil atau enggak. Kalau misalnya nggak diambil, itu kita alihkan ke kelompok lain, digantikan dengan kelompok lain, nanti gantian, gitu. Tapi sampai dengan Oktober ini, terus terang aja, informasi untuk hal tersebut belum pernah ada. Hanya ada di grup itu pun dibagi sesuai dengan apa, misalnya turun. Dan itu pun nggak ada feedbacknya, maksudnya nggak ada misalnya keterangan mana aja yang sudah ngambil dan mana yang belum. Mereka minta tolong laporannya segala macam, nggak pernah diindahkan gitu. Sedangkan saya di sini, saya nggak mau merecokin ya, Pak, ya. Saya di sini selaku kelompok tani, kita ini sayang. Makanya kita kasih evaluasi. Tapi ternyata berjalannya waktu, sudah berjalan beberapa tahun ini, ternyata keadaannya nggak pernah berubah, gitu. Masih tetap seperti ini kondisinya. Setiap tahun selalu ribut masalah itu. Karena memang di sini kompleks ya permasalahannya, gitu. Ada kelompok tani yang terpenuhi, ada yang enggak, ada kelompok tani yang ketuanya dapat tapi nggak dibagi sama anggotanya. Ada ketuanya Pak Suyanto. Pak Suyanto. Pak Suyanto, kalau kan ini anggota yang mewakili. Anggota mewakili. Kita lewat dulu ya. Harapan baru Pak Suyanto. Bulan Oktober 6 sak Korea. 3 juta ya. 300 kilo ya. 6 sak. Yang poskanya? Poskanya 7. Warga satu yang masuk 1,3. Yang poskanya 290. Harapan Pemuda. Jadi belum ini ya. Masalahnya kadang-kadang anggotanya ada yang ngambil ini, anggota ini ngambil lagi. Jadi mohon maaf nih. Kadang-kadang ini terlalu banyak kebijakan, jadi susah. Dalam arti pembagian pupuknya nggak sesuai dengan kebutuhan. Kadang-kadang yang minta, jadi yang itu yang kita harus benahi sebenarnya. Kita tidak bisa ya, kita itu bukan saling menyalahkan ya. Kadang-kadang satu kelompok ada yang dapat 2 ton, 3 ton, ini kita ngomong jujur aja lah ya. Kita tidak merasa. Makanya kita tahu contoh apa kan. Nah, sekarang kita ini untuk bulan Oktober ini di anggota situ kalau nggak salah 6 sak. Ada yang ngambil lagi 6 sak itu tadi. Tergantung anggota tadi. Karena tidak tahu ini ngambil, ini ngambil. Si Barninya salah mungkin tidak nge-share, nggak ngasih tahu ketua. Itulah kesalahan, makanya jadi ketidakadilan pembagian pupuk. Mungkin itu, mohon maaf Bani, itu yang terjadi.
Ya, artinya kita tidak saling menyalahkan ini. Nah, saling Kita harus jujur dong, kita harus akui. Kan begitu kan? Jangan dikor begini Pak, ini seolah-olah yang salah penuh. Iya, jangan begitu jadi orang, kita harus fair. Makanya saya kaget juga ini mau nakal dikit. Saya kaget juga nanti akan terjadi konflik. Kalau saya, khususnya kelompok saya, kawan-kawan kelompok tani yang lain, karena kedepannya apa yang disampaikan Dinas tadi, kita pengambilan pupuk itu berdasarkan alokasi ya, Pak ya, mohon maaf. Makanya kalau saya pribadi saya tetap di kios Bani kelompok saya, karena kita sudah jelas sekian ton kita dapat. Untuk apa kita jauh-jauh ke lingkungan nanti ngambil? Sementara kios Bani masih bisa disalur distributor. Ya kalau saya tetap di kios Bani, saya lain terserah. Oke, saya Ini tak kuliah. untuk sudah muncul. Sudah muncul untuk oktober Korea 9 tak Ponska 8 tak Tulas harapan. Tak Korea sama 6 tak Poska. Maju Jaya. Untuk area 3 sak, Polska 3 sak. Oh benar. Memang harus nyampe. Kalau nggak nyampe, nanti jadi kayak gini. Coba kalau 40 nonton itu nyampe, pasti nggak gini. Itu baru sebulan loh kan. Bulan November belum saya evaluasi, kita laporan belum masuk ke saya. Itu yang hidup di sini kita berharap adanya transparan untuk kios pengecek. Tuh, kenapa saya katakan itu? Karena ini masih musim tanam dan kebunnya juga ada kios harusnya memang disampaikan. Makanya kita bicara sistemnya seperti apa. Jangan sampai Oktober lepas. Nanti November sama lagi seperti ini 3 sak selesai masalahnya Pak. Kalau 3 sak Informasi. Dan kebetulan juga bukan di lapangan partai, Bang. Diamanahkan juga sama pimpinan umum Bambang Yudi Pusporo. Saya dinobatkan untuk menjadi ketua lembaga pendidikan pemantauan dan pencegahan korupsi Republik Indonesia LP3KRI Lampung Utara. Dulu saya cerita dikit dulu Pak ya, kenalannya ya. Saya 6 tahun di lembaga independen pemantau anggaran negara. Kalau orang tahu lakukan saat itu alhamdulillah kita sudah punya karya menyelamatkan uang negara 2,4 miliar pada saat itu, dan saat ini beliau masih di rumah tahanan. Dengan hal tersebut pada pertemuan ini saya terima kasih. Saya sangat semangat tadi R-nya ini tadi. Bu Fatimah tadi R-nya ya. Ya, jadi R-nya sangat. Jadi menambah gairah. Ya. Apa yang disampaikan Ibu Fatimah itu sangat betul sekali. Apa yang disampaikan oleh PPR itu sangat betul sekali. Begitu juga Pak Zulkarnain. Artinya di sini negara-negara kita terfokus dengan 3. Kementerian Pertanian, Kesehatan dan Pendidikan. Artinya begitu peduli pemerintah itu dengan kita, sampai pupuk aja disubsidi. Namun dalam perjalanan kadangkala yang mungkin hilaf, gelap, kan, hingga seringkali melakukan tindakan-tindakan yang di luar ketentuan dari undang-undang itu tersendiri. Namun saya selaku tugas kontrol sosial masyarakat di sini tujuannya sama dengan aparat pengawas pemerintah. Artinya melakukan pengawasan dan pembinaan. Maka lembaga saya dinamakan lembaga pendidikan. Jadi saya dahulukan dulu pendidikannya, edukasinya. Tapi ketika saya bina tidak bisa dibina, ya saya binasakan. Kan itu. Itu kapan saya bina nggak bisa dibina, ya binasakan. Jadi sebelum saya hadir di sini, tim observasi atau tim investigasi saya sudah mendapatkan 20 surat pernyataan yang tidak perlu saya sebutkan identitasnya satu persatu, dan ada di meja saya terkait kelangkaan pupuk yang ada di 3 desa wilayah Desa Jerman 4, Pilih Sukarnegeri dan Bandung Raya.
Dengan hal itu kemarin ada share di grup, ada undangan pertemuan di kantor desa cabang 4 pembahasan rangkaian itu. Makanya kami hadir bersama-sama rekan-rekan media saya. Alhamdulillah pada sore hari ini. Nah di sini Pak ada sedikit untuk Dinas Pertanian mewakili dari Bapak Wahab, yaitu kakak saya sendiri Pak Julai. Distributor kita di Lampung Utara ini berapa Pak yang mendapatkan penugasan? 8 distributor. Ini yang perlu diketahui ya. 8 distributor. Nah, 8 distributor ini menurut konfirmasi saya ya dari kepala gudang Pusri yang ada di Kalibalang, mereka mendistribusikan berdasarkan SO, surat order kepada distributor. Tapi kalau nyampe di kios atau nyampe di kelompok tani, nyampe di kata-kata dua wala, ya sebatas SO. Nah selanjutnya kepala gudang itu menjelaskan tidak pernah ada kelangkaan pupuk di gudang. Kenapa sih kok petani itu menjerit langka pupuk gitu loh. Nah ini pertanyaan kita. Akhirnya kan bisa terjawab sebenarnya pada sore hari ini kenapa sih bisa langka kan gitu. Nah selanjutnya diatur di dalam juknis penyaluran pupuk bersubsidi ini Pak. Cuman saya tanya dengan Pak Julkar lain tadi penerapannya belum diterapkan di Lampung Utara, sehingga pelaksanaan penebusan pupuk ini lainnya tumpang tindih kan gitu. Yang seharusnya ini pelaksanaannya tahun 2020 mungkin 1 tahun lagi ya. Keputusan ya surat keputusan nomor 11 KPPS SR dari 310 03 2020. Ya di sini juknisnya jelas mengatur bahwa penerima pupuk bersubsidi itu harus memiliki RDKK, termasuk termuat di RDKK dan memiliki kartu tani. Nah sekarang kita sudah ada kartu tani belum? Nah ini perlu perjuangan waktu supaya petani kita di sini bisa memiliki kartu tani, kan gitu. Nah ini untuk SOP ya, standar operasional prosedur yang akan datang. Nah harapan saya sedemikian, artinya saya sangat berterima kasih. Ini cukup luas, kalau penjabarannya tidak cukup 1 hari kita jabarkan. Tadi sudah disempat disampaikan Pak Zulkar lain, sudah disampaikan Ibu Fatimah. Artinya sudah cukup terang-benderang ya bahwa pelaksanaan pupuk itu harus benar-benar sesuai. Ketika dia tidak sesuai, diatur dalam juknis ini pupuk bersubsidi harus sesuai dengan peraturan adalah barang dalam penguasaan, sehingga bila ada ya terdapat petani yang melaksanakan alokasi yang ada dengan tidak digunakan sendiri, melainkan dijual kembali, maka akan dikenakan sanksi. Jadi petani sendiri kalau nggak dipakai sendiri, dijual kembali kena sanksi juga. Gitu loh. Jadi gini, referensinya, mohon maaf ini Pak ya, seperti Bapak sebut apa nih? Pak Ibnu Hajar, Pak siapa? Pak Sukadi. Pak Ibnu Hajar dapat pupuk. Pak Sukadi bayar pupukku. Kena oleh dua utang untuk menanyakan hak mereka. Untuk itu saya sepertinya cerewet dan hampir dibilang agak keras kepada saudara Bani. Tapi bukan maksud saya itu agar saudara Bani membenahi manajemen yang selama ini sudah 4 kali, bahkan di rumah pribadi saudara Bani kami pernah rapat. Tapi kemungkinan kami ini sibuk kesibukan bisnis sehingga lupa administrasi. Jadi
dia nggak punya administrasi, wajar kalau cari mungkin niatnya nggak begitu, cuma karena dia tidak punya staf administrasi sendiri. Dan kalau saya lihat dari 9 kelompok tani yang ada di desa ini, Pak, perlu Bapak ketahui ada 7 yang notabene hampir dibilang misbisa. Ini baru ini Oktober lewat. Cuma kalau kami memaklumi, cuma kalau sudah bicara aturan, maka saudara Bani ini sudah melanggar aturan. Ini kalau kita bicara aturan, tapi kalau dia alasan tadi secara kemanusiaan dibojokan, akhirnya pada saat rapat begini, saudara Bani harus terima kritik pedas pojokan yang memojokkan itu bukan berarti itu karena tadi dekat. Karena di sini kita berusaha untuk membenahi lebih baik untuk ke depan. Itu loh. Kalau kita mau pindah ke Trimodadi, alat kejauhannya. Itu. Makanya dari awal saya selalu melirik voting ini harus tujuan kemana dulu. Jangan ngajak ke kota Bogor tapi kita tahu jalannya sesat. Nah ini. Tapi kalau memang ada kesalahan dari Kesbani di masa lalu, atau kita bersama-sama untuk menyikapi lebih membenahi untuk kedepannya lebih baik dengan surat perjanjian yang dimana di atas materai untuk lebih baik lagi ke depan. Karena kita ini manusia semuanya sama, tidak ada yang benar, tidak ada pun yang salah. Kalau salah semua terus kita manusia setan, benar terus malaikat. Nah, di mana kita sebagai manusia ada salah dan ada benarnya. Jadi di mana salah itu? Kewajiban kita saling untuk membenahi ke depannya. Bareng-bareng ayo. Kita kirim Bani sebagai kiosnya untuk mencukupi kebutuhan setiap petani. Bukan 90% saya bisa cepat ini, bahkan 99% petani semua. Jadi di situ. Kalau kita selalu voting, bahwa saya bagus. Kenapa? Kita kasih dulu untuk dia yang benahi ke depannya lebih baik. Tapi toh kalau dia tidak bisa benahi untuk ke depannya lebih baik. Saya ya, kalau kelompok saya tadi sudah hampir tahun kemarin Pak. Kalau tahun kemarin itu memang diantar Bu ke tempat kami, kelompok saya termasuk. Nah, yang 10 sak Ponska sampai sekarang ini nggak ada kabar. Ada kabarnya ada barangnya di sana, tapi saya pribadi kan nggak punya kendaraan. Apakah mau diambil? Apa kami mau ambil? Itu duitnya sudah belum duitnya? Yang itu duitnya udah dari tahun kemarin. Duitnya di siapa? Apa duitnya di siapa? Kan udah disetor kata Mas Bani, buku ada. Duitnya di siapa? Kadang gini Pak. Gimana? Ini sudah disetor ke ketua kelompok tani lama kita. Oh gitu. Iya, jangan salah. Kadang salah komplit aja. Ya kalau sampai nanti uang ini di ketua. Oh, ini anggota. Tapi jangan semua. Jangan Bani menunjukkan tarik ke panitia. Saya nggak mau orang seperti Bani berikutnya. Kamu anggota apa ketua? Ini Mas Bani. Saya ini kan ditunda. Saya baru sekali tidak ditunda. Ini diperjelas dulu Pak. Pak. Kalau tahun kemarin harusnya setahun setengah dapat. Artinya duit itu sudah masuk ke kios. Kenapa yang setor sudah diantar, yang setengah ton belum? Sampai sekarang. Jadi pertanyaan itu gini sebenarnya, apakah kami sebagai kelompok tani ini mau mengambil ke tempat kios Bani, apa kios Bani yang mau mengantar? Itu aja sebenarnya. Kan kita punya data pemesanan dari kelompok tani, jadi itu nggak lama-lama di kios. Tapi pada saat membayar kita kasih waktu lagi Pak. Begitu kelompok masuk kita kasih waktu 7 hari. 7 hari itu ketua-ketua ini konfirmasi ke anggota untuk mengumpulkan dananya. Tapi setelah 7 hari sudah cukup itu tidak ada, kita lemparin ke kelompok tani yang masih ada EPKK-nya yang mau nambah. Audio Jungle.